kita. Jadi terima kasih atas kehadiran, terima kasih atas majelis ini yang dipromosikan oleh saudara Mary dan EJK beliau. Terima kasih juga atas kehadiran wakil-wakil kita daripada komponen yang lain, saudara Jahari, saudara Justin, pemimpin Padiswai, kia, narai sila. Pilihan raya ini adalah pilihan raya yang mengejut. Tiba-tiba keluar, baru setengah jalan. Setengah jalan berarti lebih. Tetapi ini dibubarkan karena dari mulai pun kita tahu kerajaan yang telah mengambil alih melalui lompatan kata memang tidak stable, sebab cara untuk membentuk kerajaan adalah cara yang tidak betul. Jadi sebab itu terpaksa tengah jalan dia bubar karena kehilangan majority di Dewan Undangan Negeri. Jadi inilah sebabnya walaupun kita di dalam keadaan PKPP, kita terpaksa juga menjalankan tanggung jawab kita sebagai pengundi dengan SOP yang telah ditetapkan. Jadi mungkin kita tertanya-tanya, walau lagi kata bagi muat, makura tu bagi lawan ko, anam baka pia calon diti, makura kau itu begitu temung do BBS kan. Saya pun tidak tahu sebenarnya. Sebab kami sudah bersetuju, jangan kacau sebab kita sudah bagi kursi. Walaupun kita dapat 8 saja, walaupun kita kecewa, tetapi kita menerima atas dasar setia kawan. Ya. Tetapi tiba-tiba penamaan calon kena langgar pula. Nakagagal besar ya. Nah, oleh yang penting ini kan demokrasi, tetapi kalau saya lah tidak payahlah buat begitu. Hormatlah persetujuan kita, setia kawan kita. Saya mau dikepiat Nudi kerja sabab dat umang datang mau kerja kursi kalau banyak kursi pun, kalau wakil-wakil, kalau 20 kursi ya? Tapi 20 kursi itu semua ayam mati, apa guna dia kan? Kalau kita ada 1-2 kursi, tapi 1-2 kursi itu power, menyerlah, boleh buat apa yang perlu dibuat, boleh berjuang dan sebagainya, berani. Tetap dia lebih baik daripada 20 kursi. Bagi saya Asia nampak begitu. Sebab itu kita tidak kisah 8 kursi ke 20 kursi, kita tetap mempertahankan 8 kursi itu. Dan pastikan kita menang 8 kursi itu bila kita menang. Ada juga yang cakap parti yang bertanding juga ini, dia bilang kami parti lokal yang boleh tanding semua. Apa guna tanding 5 kursi? Bagus lagi pergi tidur, kabel. Dia mengicik saya lebih itu.
parti kita. Jadi dia mau tanding 73 kursi atau lebih. Coba kita ingat, kalau dia tanding 73 kursi, ini parti, tapi dia menang 5 kursi saja, bolehkah dia tunggu kerja? Boleh kalau dia tinggal. Memang tidak, sebab dia tidak mau campur orang lain. Dia mau sendiri-sendiri, mimperi-peri. Tapi kalau saya menang 5 kursi dan rekan-rekan saya dalam perikatan menang 30 kursi, kita boleh tunggu kerjaan. Walaupun saya 5 kursi atau 8 kursi. Sebab kita dalam satu pasukan, kita dalam satu tim, yaitu Perikatan Nasional. Ya. Dan di dalam politik kita ini tidak ada satu parti pun yang boleh ngap semua. Kita kena kerjasama dengan parti-parti yang lain. Bagi hukum macam juga di masyarakat kita. Bukan dusun aja mau hidup. Kita ada bukan di Tambunan aja, banyak daerah-daerah, banyak kawasan. 73 kawasan. Kita kena bagi tabang. Musuh utama kita adalah kerjaan warisan. Itu yang kita mau ganti, betul kan tidak? Betul. Kenapa kita mau ganti ini kerjaan? Kenapa mesti kita tubuh kerjaan baru? Ada beberapa sebab. Satu daripadanya kerjaan negeri dan kerjaan tidak sehaluan. Jadi bila kerjaan negeri dan kerjaan pusat tidak, kita rugi. Kita rugi karena kita tidak akan dapat sokongan dan peruntukan daripada kerajaan pusat. Dan kerjasama kita untuk membuat sesuatu akan tidak berkesan sebab bercerai. Betul atau tidak? Kalau musim PBS dulu, PBS menang pun dia jatuh juga karena ini. Begitu juga sekarang. Iri Nimberiut mati kalau kita tidak sadar belajar daripada sejarah kita. Ia akan berulang-ulang. Sebab itu kita kena bijak untuk menyelesaikan politik kita. Tidak sehaluan. Yang kedua, saya kira ekonomi. Kerajaan yang ada sekarang ini, yang baru walaupun dibubar, bukan kamu tidak tahu. Tidak mempunyai hala tuju, tidak dapat menangani ekonomi dan pembangunan kita. Kita tahu, bila mana kita memerintah, kita akan bangunkan negeri kita. Kita akan bangunkan ekonomi kita. Kita akan wujudkan peluang-peluang pekerjaan supaya rakyat kita tidak kelaparan. Tapi kerjaan yang ada sekarang gagal. Macam mana digagal? Mengikut pertumbuhan ekonomi. Kita boleh tahu macam mana dia gagal. Sebelum warisan pemerintah 2017, pertumbuhan ekonomi begitu baik sekali, 8,2%. 8,2%, lebih 8% ekonomi kita berkembang. 2017, bila mana orang ambil alih 2018, ekonomi kita merundum. Itu daripada 8,2% kepada 1,5%. 1% lebih pun dia jatuh, ekonomi merundum. 2018
sampai 2019. 2019 belum ada COVID. Ekonomi jatuh lagi. Kurang daripada 1%, tinggal 0,5%. Jadi dari 8,2% jatuh menjadi 1,5%, jatuh lagi kepada 0,5%. 2020 tahun ini kita kira, sebab kita sudah kena coronavirus di seluruh dunia. Tapi inilah pencapaian mereka dari segi ekonomi. Berarti kita rugi. 2 kali rugi sudah kita. Satu pada kerjasama antara kerajaan pusat dan negeri. Yang kedua kita rugi karena kerajaan tidak dapat menangani masalah ekonomi dan tidak ada pembangunan. Kejayaan mereka satu saja. Memberi kebajikan dan menjaga kepentingan PTI. Itu kejayaan. Bukan kamu tidak tahu. Bukan kamu tidak tahu. Sejurus saja selepas pilihan raya, di sini sana kebakaran, di setinggan-setinggan yang dihuni oleh pendatang tanpa izin. Dan selepas kebakaran ini yang bersiri, bukan satu kia, banyak mati. Pertama yang datang di sana adalah JP, Jabatan Pendaftaran, bukan Jabatan Kebajikan. Sepatutnya kebajikan yang datang, tapi pendaftaran yang datang. Jadi apalah pendaftaran buat di sana? Sepatutnya kebajikan. Nah, kita tahu bila kebakaran berlaku, dia bilang dokumen sudah hilang, IC sudah hilang, terbakar, surat beranak sudah terbakar, tapi TV tidak terbakar, baju tidak terbakar, tilam-tilam tidak terbakar. Macam mana itu? Ini berarti ini bukan kebakaran biasa. Ya, dan yang bukan berlaku satu tempat, setinggan-setinggan sama-sama sini sana berlaku. Banyak lagi yang lain yang saya ingin ceritakan, tetapi saya tamat sedikit saja mengenai isu-isu. Isu apa lagi itu? Isu tanah. Selepas dia bagi JPN datang, kebakaran, isu, tidak lama lagi isu PSS. Dia mau bagi dokumen kepada semua pendatang tanpa izin. Tidak lama pendaftaran IMM 13. Awal pahit penuh sudah itu pejabat. Tua. Apa semua ini menggambarkan? Ini menggambarkan mereka adalah parti yang menjaga, menternak PTI. Terus terang. Sebab selepas itu tanah, dia mau bagi tanah, dia mau klaim tanah sini sana, bergaduh sama orang-orang tempatan. Tidak lama mau bagi pulau. Tidak lama yang teriak-teriak sana, dia bilang Sabah kita punya. Bayangkanlah satu hari nanti, sekiranya mereka kembali memerintah, Sabah ini kita punya, dia bilang akan betul-betul kita akan kehilangan negeri kita. Sebab Filipina pun sudah terang-terang mau klaim kita. Jadi macam mana? Mau teruskan? Kembali, kasih balik orang untuk memerintah? Mau? Ya pun
tidak mau. Jadi inilah antara sebab kenapa kita mengubah di kerjaan. Yang lain-lain itu kita juga tahu bahwa kerjaan yang perlu diganti ini adalah kerjaan yang menjadi kerjaan karena lumpatan pati opko. Hila ka na kahit sa itulong saya pigit tulong lagi mengwujudkan ini kerajaan. Higa githila na tangawasog yung bulan sa pati. Ya kasi tinggal orang-orang dia, takajut orang-orang dia. Dan saya tidak salahkan orang-orang dia, kemudian dia ikut presiden dia lah. Tapi kemudian dia orang lari balik. Bila sedar, dia orang lari balik keluar. 2 bulan lalu. Dan hari ini di Tambunan, aku wakil warisan untuk bertanding. Saya punya saudara juga. Campaign dia orang begini. Kita sokong Dr. Jeffrey di parlemen kah? Jadi betul kah itu? Jadi di negeri dia bilang dialah kasih kami. Ada 2 perkara yang saya mau sebut di sini. Kalau kita kasih menang dia orang, kita bantu untuk kasih balik itu kerajaan warisan. Betul? Kedua, sebagai presiden parti, saya perlu ada kursi dalam negeri dan di pusat. Sebab apa? Sebab saya lebih berkeupayaan untuk membantu kamu kalau saya di negeri dan saya di pusat. Sebab saya akan tahu apa keperluan kita. Saya akan bersuara di negeri dan di pusat saya akan memegang jawatan untuk bantu kamu. Ya, macam sekarang. Dibubarkan negeri, tapi saya masih wakil parlemen, saya masih timbalan menteri, saya masih boleh bantu rakyat kita. Ya, tetapi kalau saya tidak masuk dalam negeri, macam mana kita mau bersuara untuk rakyat di sini di Dewan Undangan Negeri? Orang lain boleh bersuara, tetapi dia punya kekuatan akan kurang. Saya sebagai presiden mesti ada tempat di pusat, ada tempat di negeri, baru lagi. Nah, sebab itu saudara-saudara sekalian, jangan pikir pas tentang itu. Yang penting pada 26 hari bulan kita undi Perikatan Nasional Staff untuk menjadi wakil rakyat di sini. Boleh nggak? Dimenangkan? Boleh. Saudara dan saudari sekalian, bukan aja itu. Saya orang Tambunan. Itulah saya balik di sini. Dulu saya tiada tempat di sini, saya pergi lain tempat. Di Keningau, di Bingkur. Tapi saya mau pulang Tambunan. Saya mau bantu Tambunan. Macam mana saya bantu kalau saya tiada keduduk? Ya. Kita mau ubah ini Tambunan. Mainan pentingnya adalah perubahan sedikit. Tetapi kita tidak mau sikit-sikit. Kita tidak mau ketinggalan. Saya tengok kita punya rakyat di sini semua ada tanah, ya. Tetapi tanah itu tidak mempunyai hasil yang banyak. Cukup makan,
cukup na. Paling-paling kita pergi tamu sana, bagi susuku na sama-sama kita jual barang yang sama. May na makanangit ba kulang kadang-kadang kapis baray. Jadi tidak mau kita begitu, no. Tiap tahun berpuluh-puluh tahun begitu. Kita mau ubah ekonomi kita di sini. Dan antara yang saya mau ubah di sini adalah asas ekonomi kita. Macam mana kita boleh tingkatkan pendapatan orang-orang kampung. Jangan kita terlalu miskin supaya kita bergantung. Kita mau berdikari. Dan saya akan pastikan, saya wujudkan satu sistem ekonomi baru, memusatkan ekonomi kita supaya rakyat akan untung. Semua kita yang ada tanah, orang-orang kampung yang berkeluarga akan mendapat pendapatan yang lebih tinggi daripada sekarang. Boleh nggak? Saya akan memperkenalkan sistem RMBS. Sistem RMBS ini sistem perniagaan baru, di mana semua rakyat Tamunan akan menjadi ahli kepada sistem itu. Dan sistem inilah yang akan membantu kita untuk membeli ini pengeluaran kita, memproses, dan kita akan mewujudkan peluang-peluang di pusat-pusat ekonomi kita. Pusat-pusat ekonomi akan kita wujudkan di beberapa tempat. Saya akan mulai pusat ini di Kuala Munsok. Ya, pusat RMBS yang pertama, pusat ekonomi yang pertama adalah akan dimulakan di Kuala Munsok. Bukan karena saya tak kawin di sana, tetapi saya lihat potensi di sana untuk dibangunkan. Jadi ini berarti semua pengeluaran kita pusatkan, ya, satu pusat. Jadi bila mana kita mengeluarkan tanaman-tanaman kita, tanaman ini pun kita urus supaya ada standar. Ya, kita ada tanah 10 ekar, 5 ekar, kita tanam tanaman-tanaman yang boleh kita pasarkan di pasaran dunia. Sebagai contoh, durian musang. Apa sajalah kita boleh tanam dan kita boleh beli. Ini sistem akan beli di satu pusat. Tidak payah pergi tamu sini, kita antar dalam pusat saja. Kalau di Masak, di Kuala Masak kita antar semua itu produk sana, ke pengeluaran kita beli. Bila kita sudah ada duit, biasanya kita mau pergi kedai mau beli barang. Asal pergi hati baik kedai itu. Jadi tidak payah kita buang duit, buang minyak, buang masa. Pergi sini di kedai beli barang yang keperluan kita seharian. Di sana pun kita buat itu kedai-kedai supaya kita beli barang keperluan kita di sana juga. Ya, jadi kita sudah selamatkan, jimatkan masa, jimatkan belanja untuk kita berurusan kehidupan kita. Jadi sebelum kita pulang, kita bilang, alah, baru badai pekisananku di ketua kampung tiga atau pengurusi MPKK. Kita akan buat dia punya pejabat di pusat juga, tidak payah dia pergi cari dia. Tahu dia sana kabut atau dia sana pergi menginum, susah begitu. Kita buat pejabat dia dan dia akan berada di sana. Kita minta saya ada di sana sebelum kita pulang. Ya, ini berarti urusan kita semua kita buat di pusat ekonomi kita itu. Bagus atau tidak? Jadi itu duit pusing-pusing di sana. Jadi kita buat yang lebih baik. Kalau macam ini boleh raya kita tukar pergi Dewan Serbaguna.
Jadi bukan 2-3 kali setahun karena guna, tetapi setiap hari karena guna ada duit masuk karena penggunaan itu Dewan Serbaguna. Dan kita juga buat gerai-gerai untuk orang kampung di sana supaya orang boleh jual produk-produk tempatan seperti makanan dan minuman asli tempatan, handicraft dan sebagainya. Jadi kalau kamu tumpung ada di sana. Dia payahlah jual biar penyakit. Semua ada di sana. Jadi bila ada ini di sana, sudah jadi satu produk pelancongan. Nah, bila itu bas pelancongan datang di Kuala Mansok, dia turun. Ada dewan kita bagi dia persembahan untuk mengalu-alukan kehadiran mereka. Persembahan kita bagi dia taklimat, dan sudah itu dia round itu gerai. Dia makan, dia minum kidomor, dia makan landoy. Anda tahu sekarang dia, ya siapa yang untung? Orang kampung kan? Betul atau tidak? Selepas itu dia bilang, oke, kami mau pergi tengok dulu itu apa ini proyek tantangan sana dia bilang, atau proyek pemeliharaan babi kampung atau bakas pun boleh pelihara berarti naruna keturus lah, ya. Dia mau pergi tengok, kita bawa dia. Dia mau tengok air terjun, kita bawa dia. Dia mau tengok terus mati, kita bawa dia. Malam sudah, mulai nanti hilarin bangsa. Tidak payah dia balik keke. Dia tidur di kampung. Kita bikin itu kampung macam homestay. Semua itu rumah-rumah di kampung boleh pelancong tidur. Kita bantu dia orang dari segi kemudahan, itu tandas kasih baik dan sebagainya. Jadi dia orang tidur, dia orang bayar tuh. Siapa yang untung? Orang kita, ya. Jadi berarti itu ekonomi kita akan bergerak, ya. Dan petang itu kita kasih dia ramai itu. Itu pelancong ramai itu. Supaya dia pulang, dia mau balik lagi. Dia kasih tahu kawan dia, mau itu kau hela senang mati, tapi kawan layanan kah. Beginilah kita mau kasih bangun kita punya ekonomi sini, pertanian dan ekoturism, ya, melalui pemusatan ekonomi kita, pemusatan ekoturism kita dan sebagainya, dan pentadbiran kita. Boleh tak? Kami ingat ini boleh jadi tak? Bagus kah? Nah, jadi bukan satu saja, kita pasang di mana-mana tempat supaya ekonomi kita banyak tempat untuk berkembang maju, dan begitu juga tempat-tempat yang lain. Tapi saudara dan saudari sekalian, itu hanya macam introduction, itu pengenalan saja. Kita tengok sekarang ini ada Sinorami apa kia? Apa kia? Sinorami nak kau itu lah. Siapa yang sudah pergi sana? Angkat tangan. Kira masih banyak yang belum pergi sana. Kenapa? Sebab susah juga mau pergi, mau pusing, belum naik kereta, kira? Begitu kan? Jadi sayang itu Sinorami di sana kalau begitu saja. Jadi dari segi idea pembangunan, saya ada idea dan kita sudah bincang sebenarnya. Kita bikin tukat Sinorami 4.000 tangga
sampai sana. Macam mana? Boleh tak? 12 kaki lebar. Setiap 100 meter kita ada cerita, kita ada kafe, mungkin kita ada 7 mukim. Setiap mukim ada dia punya sulap. Ya, jadi kita boleh mempromosikan setiap 100 meter atau setiap sulap. Dia akan menceritakan, pertama mungkin dia bilang asal usul Tembunan. Gembunan sama siapa dia hidup. Saya di Tamadun. Cerita mendawai kan sampailah habis. Sampai kita habis cerita tentang bagaimana Malaysia dibentuk, cerita sejarah 20 perkara. Dan sampai kita di atas, kita tahu sudah kita ada ilmu. Budak sekolah dari mana-mana tempat akan datang sini untuk melawan. Dan kita judge. Bukan free. RM1 pun kalau beribu orang pergi melawan, berapa income kita? Ya. Dan ini akan menjadi satu landmark kita. Satu landmark kita, di mana setiap langkah juga kita boleh buat cerita untuk manusia atau untuk Tembunan. Dan saya mau cari tempat di mana kita boleh binakan satu pusat kebudayaan kita yang terunggul, yang keimpah, dan setiap kamatan kita dihormat di sana. Dan bayangkanlah itu tangga yang begitu besar itu kita kasih cantik sampai atas. Mengerti ngayan kah hilang sinurabhil surga. Jadi bukan hanya itu, kita akan dapat menganjurkan lumba Sinurambi naik dan turun. Tapi singgah dulu itu sulap, minum dulu satu siapun, timbullah dia sampai balik atau tidak. Ya, macam-macam apa yang kita boleh buat. Dan inilah antara yang idea kita supaya itu Sinurambi hidup. Sekarang dia separuh mati. Dia kasih hidup dia. Dari jauh lagi setiap orang yang lipas Tembunan, wah, semua berkabar. Itulah satu ikon kita. Proyek kecil tetapi ini akan memberikan satu impact yang besar. Sebelum dia pergi melancong di Terus Matika, di Watika, di mana saja, dia mesti datang di sini dulu. Bayangkanlah dia punya impact kepada ekonomi kita di sini. Ini memperkenalkan kita seluruh dunia. Ya, dan daripada itu banyak lagi yang akan kita buat, tetapi cukuplah. Nanti sampai petang secara masa tidak habis. Boleh kah tuh? Mau kah? Nah, siapa yang mau berlomba angkat tajam? Oke, jadi tapi naik kong hari kiri apa nggak? Buat apa bari niagalin katulu pun terpuri di pemikiran ya. Demo apa nggak? Jangan kita kasih keluar semua sekarang. Nanti ada orang tiru. Dapat jadi Liang Raya akan datang ini kita perlu pastikan kemenangan Perikatan Nasional. Dia orang bilang apa ini Perikatan Nasional? Dia bilang dia macam juga barisan, dia bilang macam juga Pakatan, dia bilang tidak. Pakatan Harapan PH atau BN dulu orang lain yang buat, kita kena ikut, kita ikut. Dia minanut ako ngay. Tapi Perikatan Nasional ini kita yang bentuk, termasuk saya.
Staf bentuk ini termasuk bersatu kita minta tabang dengan SMBT kita bentuk, kita yang bentuk macam kita bentuk sama-sama kita punya stake ya, kita bukan ikut. Jadi Perikatan Nasional ini adalah kita pertama kalinya kita ada peranan menemukan satu konsep perkongsian sama kuasa di peringkat pusat, saudara. Jadi ada yang cakap, dia bilang bendera staf tiada, gambar calon tiada, gambar Perdana Menteri belum lagi siap. Ini hari dan besok insya Allah kita akan pasang gambar baru. Dan kita dibenarkan mendirikan bendera kita sebab kita adalah anak, kita adalah mewakili ini perikatan adalah kita, ya. Kita guna lambang tapi kita yang bertanding. Jadi kita berhak untuk mendirikan bendera kita bersama-sama dengan bendera perikatan. Nah, jadi jangan takut, besok kita akan banyakkan kita punya bendera. Boleh? Dan kita mesti lihat siapa lawan kita. Ada 6 mati turun, 6 orang. Bukan anak-anak mati. Kawan kita pun lawan saya. Kawan kita PBS Adi Beradik pun lawan. Oke, tapi apa? Demokrasi. Tapi begini, kalau mau pilih calon PBS boleh juga, tapi apa yang dibeli buat saya tidak boleh buat. Mungkin saya boleh buat lebih daripada itu. Calon PCS yang mau tanding 73 kursi, parti saya yang dirang curi, berarti lain kali jadi pencuri juga diorang. PCS punya parti lah itu. Tapi yang kurang dulu lah, ya. Tapi apa? Dia tanding oke, orang saya juga. Dia boleh buat lebih daripada apa saya boleh buat. Pilihlah dia, demokrasi. Oke, tapi saya rasa saya buat lebih. Calon yang ketiga daripada gagasan. Tapi bila kena tanya siapa presiden kau, dia tidak tahu presiden dia. Kasihan bila dia kali dia lah, dia pergi belajar, ya. Bolehlah undi dia sikit-sikit, ya, kasih senang hati dia, boleh. Tapi undi yang banyak kasih sama staf Perikatan Nasional. Ada lagi satu. Apa itu? Opko itu sudah saya cakap tadi. Dia wakil warisan. Jadi saya sudah cakap tadi, tidak payah saya sebut lagi. Biarlah dia bertanding, tapi undi bagi Perikatan Nasional. Boleh? Boleh nggak tidak? Boleh. Ada juga kawan saya, dia tanding bebas. Tapi biarlah dia untuk ramai-ramai, kasih dia undi juga. Jangan terlalu banyak lah, supaya saya boleh menang besar. Boleh kan? Jadi kita hormat semua calon dan kita
mengucapkan selamat berjumpa, tetapi kita harap kita akan mendapatkan sokongan rakyat yang lebih. Bagi tahu rakyat kita, Perikatan Nasional tiada simbol. Ini saja, inilah simbolnya, bertulis. Ya. Inilah kita, Perikatan Nasional. Kamu yang pentingnya, nukajati, dusun. Ito kau kaya tika ba? Ito kau kaya tika. Ilan na kabayan nila. Ya. Jadi tidak banyak yang saya ingin ucapkan karena kita ada program lagi. Hanya saya mau kita bersatu selamatkan Tambunan, selamatkan Sabah. Peranan kita di pusat bukan macam dulu. Ya, kalau dulu saya di luar kerajaan, saya pembangkang apa? Mana aku ngapain kali? Jadi bukan saya mau jadi kerjaan, tapi Tuhan bilang sampai masa. Jadi tiba-tiba kerajaan pusat nunduk, tiba-tiba saya akan tarik di sana. Walaupun satu kursi, tapi dia punya power boleh tubuh kerajaan pusat. Ya. Jadi begitulah itu. Bayangkanlah kalau ada 8 infinity. Satu 8 tuh kan? Yang ada lah infinity kan? Jadi ini kali saya dalam kerajaan, saya coba sedaya upaya untuk mendapat apa yang kita belum dapat, yaitu pelaksanaan hak-hak Sabah di dalam Malaysia. Saya tahu apa itu di sana. Saya tahu sebab saya sudah menuntut daripada 30 tahun. Daripada tahun 85 sampai sekarang berapa tahun? 35 tahun. Separuh umurku mati. Separuh saya punya hidup adalah berjuang untuk menuntut hak sama. Tapi tidak apa, kita perlahan-lahan akan sampai di sana juga. Jadi saya tahu apa yang kita perlu tuntut. Dan mereka sudah mulai mendengar. Kalau dulu Mahathir susahlah, bukan lagi dia mendengar, dia buang saya di dalam penjara. Nah inilah buat si sapi. Mahathir dia bilang satu undi untuk kau adalah undi untuk saya, dia bilang. Jadi berarti kalau kita undi untuk kau untuk warisan, jadi undi untuk Mahathir. Mau tak? Tidak mau. Kalau anak kati, malahina siya nga, ay parang kati. Sesuai makapuyang. Jadi itu nampak Muhyiddin nga dia mendengar. Dia macam bapak kita juga. Semasa dia ambil alih, terus negara kita diserang COVID-19. Pada anak kesedia. Tetapi kita lihat macam mana menangani krisis kita di dalam menangani COVID-19 dalam 160 lebih negara. Malaysia adalah nomor 5 terbaik untuk menangani ini isu COVID-19. 240 bilion ya dia gunakan, sedangkan Pakatan Harapan bilang tiada duit, dia minta lagi orang duit, pungut duit ya. Tapi bila ada krisis, kenapa Muhyiddin ada duit?
Nakadi. Berarti ini orang semua gembira. Ya. Kita tidak menghadapi ekonomi krisis walaupun pertumbuhan kita jatuh, tetapi masih lagi kita di dalam kategori ekonomi kategori yang baik, stable, dan ekonomi kita sudah perlahan-lahan tumbuh, walaupun sedikit, tapi sudah mulai kenapakan tumbuh ekonomi kita, membesar ekonomi kita, dan sampai mungkin setahun 2 tahun ekonomi kita akan lebih kuat daripada ekonomi yang dulu. Sebab kita sudah melalui krisis yang begitu teruk. Kita telah mengkaji semula apa yang harus kita buat. Kita tidak boleh lagi ikut macam-macam yang dulu. Kalau dulu kita ikut cara lama, ya, cara lama itu kita mesti sampai di sana baru kita boleh berurusan. Sekarang tidak payah, komputer pun kita boleh beroperasi. Saya dulu malas betul nih belajar ini komputer. Sekarang terpaksa masyarakat pun berkumpul melalui komputer, Zoom. Tapi kita boleh berurusan. Nah, sampai budak sekolah kita ada yang tiada kalian mau buat exam ataupun mau belajar, naik pokok kayu, naik bukit tidak cukup, naik pokok kayu lagi. Sekarang kita tahu apa keperluan kita dalam dunia yang modern ini. Kita perlu semua ini, dan Kerajaan Perikatan Nasional di Sabah saja saya ada minta kalau di Tambunan sama Kedengar saya ada minta 10 pusat-pusat internet, ya. Dan saya juga ingin menubuhkan satu pusat belia dan teknologi. Ini antara saya punya tawaran, satu pusat belia dan teknologi, supaya budak-budak kita akan dapat berkumpul belajar, dan daripada pengetahuan mereka boleh menjadi pengasas kepada apps yang ada sekarang yang belum ada, ya, menjadi innovator. Ya, ini antara satu yang saya akan buat di Tambunan, pusat belia dan teknologi. Boleh. Banyak berdana dapatlah nanti pusat. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Pastikan kita menang, pasti jentera kita beroperasi di akar umbi, dan sampai 26 hari bulan, saudara-saudara sekalian, pastikan kita menang, dan kita menang besar. Boleh? Bagi tahu anti adu kita itu tidak keluar bintang, penulis Perikatan Nasional bilang, ya, Perikatan Nasional. Asia lalu mengundi. Ya, macam itu nak ya. Bila naik tangan takoy, malahing tako, dua-dua hilang di kampung. Jadi markas-markas kita semua bersedia sudah. Jentera kita semua bersedia sudah, dan kita akan pastikan mereka ini memberikan laporan setiap hari kepada pusat. Itulah cara baru kita. Setiap hari mesti ada laporan. Kita mesti membiasakan diri kepada itu. Jangan bilang, oh manku suap tak? Suap sampai manku suap bila tadi mari. Ya, jangan begitu lagi. Kalau kita bilang mau buat ini hari lah kita buat. Jadi besok baru sudah. Jadi setiap masa kita ada pembaharuan, setiap masa kita tahu, supaya kita sentiasa. Boleh tak? Nah, yang konetik ya. Kan meningkatkan. Oh, betul. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua.
pada hari ini pastikan kita mengamalkan norma baru, sebab ada kes-kes baru di Sabah ini, dan ini penyakit ini bukan penyakit biasa ini. Musuh yang kita tidak boleh nampak. Jadi terpulang kepada kita untuk menjaga kita semua. Kita jaga kita. Boleh tak? Kalau kita jaga diri kita, kesehatan kita, berarti kita menjaga kesehatan keseluruhan. Beginilah kita menyelamatkan diri kita dan komuniti kita dan rakyat kita. Jadi hari ini saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Marilah kita berjuang bersama-sama. Yang masa depan itu terpulang kepada kita. Bukan orang lain yang menentu, tetapi diri kita. Diri kita lah yang mempunyai tanggung jawab untuk masa depan kita. Diri kita lah yang mempunyai tanggung jawab untuk menyadarkan orang lain, memberikan ilmu dan pengetahuan kepada orang lain supaya mereka tidak sesat dari segi perception mereka, dari segi halat tuju mereka, dari segi pengundian mereka. Ya, tapi ada yang memilih calon E karena dia memilih. Tapi ada yang memilih calon E karena dia tidak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Jadi itulah yang kita mau bantu. Dan mudah-mudahan melalui cara yang saya pagi tadi, kita akan sudah mempunyai ilmu sedikit sebanyak untuk membantu orang lain. Jadi terima kasih sekali lagi. Ini kalilah menangkio. Ini kalilah. Perikatan. Ini kalilah. Nah, perikatan mana kali. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Presiden yang telah menyampaikan ucapan beliau sebentar tadi, dan kita jemput Ketua Sentra Pilihan Raya Mukim Kapur Mituhun untuk menyampaikan borang keahlian kepada Datuk Presiden kita. Orang keahlian sebagian daripada ahli dari Mukim Lintuhun sebanyak 70 ahli. Berakhirlah upacara kita pada petang ini, dan kita menjemput YB Datuk